Sementara itu pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tragedi Ponpes Al Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadi momentum untuk memperketat standar konstruksi pembangunan. Artinya memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman, ya. Pemirsa, keluarga santri menyebut proses hukum harus ditegakkan terkait ambruknya gedung musola pondok pesantren Al Hozini, yang mana keluarga mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Polda Jawa Timur memastikan proses hukum berjalan setelah semua proses identifikasi jenazah selesai. Keluarga santri mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terkait tragedi ambruknya musola pondok pesantren Al Hozini yang menewaskan 67 santri. Wali santri menilai proses hukum harus ditegakkan meski keluarga tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan kepada Polda Jawa Timur. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu, tidak memandang itu status sosial siapa, gitu. Hukum harus ditegakkan, gitu. Sementara Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum, namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Polda Jawa Timur, ya, sejauh ini kita ketahui telah memberikan pernyataan, ya, dari Bapak Kapolda sendiri bahwa proses hukum akan kami lakukan. Nah, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, ya, baik upaya-upaya penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, ya, perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan, ya. Untuk keluarga korban juga masih tentunya trauma, ya, mengalami duka. Ya, marilah kita bersama-sama berempati, ya. Biarkan seluruh proses ini berakhir, ya, identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan secepatnya kami akan melakukan proses penegakan hukum, ya. Sebelumnya, kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Timur telah mengamankan beberapa barang bukti seperti sampel besi-besi yang digunakan untuk mengecor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan membangun ulang gedung pondok pesantren Al Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada 29 September lalu. Ya, pakar teknik sipil struktur menyarankan agar pembangunan ulang pondok pesantren Al Hozini menunggu rekomendasi hasil audit. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun ulang pondok pesantren Al Hozini Sidoarjo, Jawa Timur pasca ambruk dan menelan puluhan korban jiwa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan ulang untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa. Sementara itu, pakar teknik sipil struktur menyarankan agar pembangunan ulang pondok pesantren Al Hozini menunggu rekomendasi hasil audit.
Namun demikian, pihaknya belum merinci berapa anggaran yang disediakan untuk membangun ulang pondok pesantren tersebut. Kalau anggaran untuk revitalisasi Ponpes Al-Ghazini gimana, Pak? Sudah ada. Kan, berapa itu, Pak? Detailnya kan, ini kan baru selesai semua ya. Iya. Sudah dibersihkan, tim dari Direktur Jenderal Proses Teknis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak mesti lebih murah kan kalau dirobohkan, jadi bangun baru dari nol. Karena kita tambah sulam. Dari hasil audit nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Hasil audit bisa merekomendasi hanya perlu diperkuat. Diperlukan strengthening. Atau kalau hasil audit menyatakan itu harus dibongkar, harus kita rekomendasikan untuk dibongkar. Ini demi keselamatan kita semua. Musibah ambruknya bangunan pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur terjadi pada Senin sore 29 September lalu. Sebanyak 67 santri meninggal dunia akibat ambruknya bangunan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto lantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat baru yang dilantik adalah Wamendagri, Wamenakes, Kepala BPUMN, LPS, dan sejumlah duta besar. Selanjutnya secara bersama-sama harap diikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto kembali menambah susunan Kabinet Merah Putih. 2 wakil menteri dipilih untuk menempati posisi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin Paulus Octavianus resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin merupakan dokter spesialis paru sekaligus politisi Partai Gerindra. Presiden juga melantik Komjen Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Wiyagus tercatat pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dengan dilantiknya Benyamin Paulus, posisi Wamenkes menjadi 2 orang, yakni Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus. Sementara dengan pelantikan Wiyagus, posisi Wamendagri diisi 3 orang, yakni Bima Arya, Ripka Haluk, dan Ahmad Wiyagus. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, penambahan wakil menteri berdasarkan pertimbangan beban kerja di kementerian masing-masing. Jadi hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mengangkat Bapak Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan 1 wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu, ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat 1 Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain melantik Wakil Menteri, Presiden juga melantik 23 pejabat lainnya, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Badan Pengaturan BUMN, dan Dewan Komisioner LPS hingga Duta Besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dilantik jadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan menggantikan Purbaya Yudisadewa, Anggito Abimanyu mendapatkan mandat dari Presiden untuk atur pinjaman asuransi hingga penempatan dan bank. Satu mengenai penjaminan untuk asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Yang kedua untuk penempatan dana apabila bank ataupun asuransi itu mengalami kekurangan likuiditas. Tapi itu semuanya kan berawal dari pengawasan di OJK ya. Jadi LPS itu lebih di ujungnya ya terhadap suatu lembaga keuangan khususnya perbankan dan asuransi yang bermasalah dengan likuiditas semua. Posisi Bapak di Wamenkeu apakah akan diganti juga atau terakhir Pak Purwaya bilang kan tidak akan diganti, tapi saya jadi nggak tahu, pokoknya dengan Kepres hari ini akan diterbitkan, saya otomatis tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.